Selamat siang, Bu Rini dan Bu Cica. Apa kabarnya siang ini? Selamat siang, Ibu Grace. Sehat, Ibu Grace. Apa kabarnya nih? Ya, saya juga sehat dan bahagia tentunya ya, Bu. Ah, pada siang hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Kali ini saya akan menjadi pengamat atau observer. Bu Rini sebagai coachnya dan Bu Cica sebagai coachee. Nah, sebelum memulai kegiatan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, khususnya kepada Bu Rini sebagai coach. Nah, baik Bu, sebelumnya apakah Bu Rini sudah memahami alur tirta, Bu? Iya, sudah, Bu Grace. Uh, Baik Bu, kalau sudah memahami alur tirta, bisakah Bu Rini jelaskan untuk alur tirtanya? Ya, baik. Jadi, alur tirta itu terdiri dari yang pertama tujuan. Tujuan yaitu si coach menyampaikan tujuan tentang praktik coaching yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua identifikasi, yaitu coach menggali atau mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di coaching. Kemudian yang ketiga rencana aksi, yaitu coach mengarahkan coachee untuk menentukan rencana aksi apa yang akan dilakukan. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab, yaitu coach menanyakan tentang tanggung jawab atau komitmen coachee agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, baik. Berarti Bu Rini sudah paham ya tentang alur tirta. Tadi saya hanya mengecek saja, Bu. Kemudian untuk kompetensi dari coach, apa saja Bu Rini? Kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang coach dalam proses coaching ini ada 3 ya, Bu Grace. Yang pertama itu presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, baik Bu. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut Bu, kira-kira bagian mana atau kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Nah, dari ketiga kompetensi inti ini, mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan lebih spesifik adalah mendengar aktif, Bu. Nah, karena dengan mendengar aktif, di sini berarti saya ada kehadiran penuh atau presence, dan dengan mendengarkan aktif, saya juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Benar Bu ya. Jadi Bu Rini berharap saya bisa mengamati Bu Rini agar menjadi pendengar yang baik, yang aktif ya saat melakukan coaching, sehingga Bu Rini bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Benar begitu ya Bu? Iya, benar Bu Grace. Ya, oke. Selanjutnya Bu, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bu Rini inginkan nih atau harapkan nih? Ya, jadi indikator ketercapaian yang saya inginkan di sini saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar coachee saya itu berhasil menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Oke, baik Bu. Baik Bu, kalau begitu waktu selanjutnya akan saya persilahkan nih Bu Rini untuk melakukan coaching kepada Bu Cica. Silakan Bu. Ya, baik Bu. Oke, selamat siang Bu Cica. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Bu Rini apa kabarnya hari ini? Sehat juga nih Bu Cica. Nah, Bu Cica ada yang mau dibicarakan atau diceritakan ya? Iya Bu, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan nih sama Bu Rini. Nah, kira-kira apa nih yang mau Bu Cica ceritakan? Kebetulan saya ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya, Bu. Begini Bu Rini, mengenai guru-guru di sekolah saya Bu, saya perhatikan dari tahun ke tahun sepertinya tidak ada perubahan begitu dalam hal menyampaikan materi. Mereka masih menggunakan metode yang konvensional saja, metode ceramah saja setiap hari, dan medianya juga kurang bervariatif begitu. Padahal kan kita sudah ketahui zaman sekarang kan semakin canggih ya Bu ya.
teknologi pembelajaran juga sudah semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah saya tuh belum mau nih melakukan perubahan begitu. Baik, jadi permasalahan Bu Cica yaitu rekan-rekan di sekolah Bu Cica dalam proses pembelajarannya, baik metode ataupun medianya masih kurang bervariatif ya Bu. Nah, kira-kira setelah percakapan kita hari ini, apa yang Bu Cica harapkan? Dari percakapan kita hari ini sih, saya mengharapkan adanya perubahan dari rekan-rekan saya, khususnya dalam menyampaikan materi pembelajarannya Bu di kelas. Baik, jadi yang Bu Cica harapkan adanya perubahan dari rekan-rekan di sekolah Bu Cica yaitu dalam penyampaian materi dari proses pembelajarannya ya Bu. Benar Bu. Nah, kira-kira perubahan cara penyampaian materi yang seperti apa nih yang Bu Cica harapkan? Saya sih mengharapkan perubahan dalam metode dan media pembelajaran yang lebih bervariatif Bu ini. Misalnya untuk metode menggunakan metode yang sekarang yang lagi marak tuh seperti roleplay, proyek, tutor sebaya, atau paling tidak menggunakan metode diskusi. Nah, begitu juga dengan media pembelajarannya, misalnya dengan aplikasi pembelajaran seperti kuis, video pembelajaran yang banyak, animasinya juga, atau membuat slide PPT, sudah cukup daripada tidak menggunakan apapun begitu. Jadi Bu Cica ingin metode dan medianya lebih bervariatif ya Bu ya? Benar Bu. Ya, jadi kalau itu adalah kondisi yang ideal dan ada level dari 1 sampai 10. Kira-kira kondisi atau situasi rekan-rekan guru Bu Cica itu ada di level berapa? Kira-kira sih masih di level 5 ya Bu ya, karena guru-guru di sekolah saya tuh sudah banyak guru senior gitu. Jadi masih di level 5 ya Bu ya untuk saat ini, karena guru-guru di sekolah Bu Cica itu masih banyak guru senior. Nah, kira-kira ketika Bu Cica ingin adanya perubahan, Bu Cica ingin di level berapa? Saya sih inginnya ke level 7, mengingat masih banyak guru-guru senior yang sulit melakukan perubahan tersebut. Jadi Bu Cica ingin di level 7 ya. Nah, untuk mencapai ke level 7 tersebut, kira-kira apa ide atau rencana yang dapat dilakukan Bu Cica ke rekan-rekan guru di sekolah Bu Cica? Ada sih Bu, saya terpikir untuk membuat pendampingan atau mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergiliran. Bagus juga idenya Bu Cica ya. Jadi Bu Cica berencana akan melakukan mentoring atau pendampingan secara individu. Ada strategi lain selain menggunakan mentoring Bu Cica? Mungkin nanti saya akan mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah saya untuk membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah. Oke. Baik, jadi selain melakukan mentoring, Bu Cici juga berencana untuk berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan ya. Nah, dari kedua ini, saat ini kira-kira yang mana nih yang ingin Bu Cici lakukan? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring itu akan lebih cepat dilakukan ya Bu, karena kalau workshop itu kan membutuhkan biaya, terus narasumber, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukannya gitu, atau untuk mempersiapkannya. Iya, boleh juga tuh idenya Bu Cica. Jadi intinya Bu Cica untuk saat ini lebih memilih metode mentoring daripada workshop ya. Nah, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan nih Bu Cica dapat melaksanakannya? Kalau bisa sih saya maunya secepatnya Bu. Ya, karena kalau bisa lusa saya sudah mulai melakukan mentoring secara bergiliran kepada rekan-rekan guru di sekolah saya. Oke, jadi lusa Bu Cica akan memulai metode mentoring secara bergiliran kepada rekan-rekan Bu Cica di sekolah. Nah, siapa nih yang kira-kira dapat membantu Bu Cica dalam pelaksanaannya? Mungkin saya nanti akan meminta bantuan kepada rekan saya, yaitu Pak Agus dan Bu Yuli, yang sudah ahli dalam pembuatan media pembelajaran.
Nah, jadi Bu Cica akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah Bu Cica ya? Benar Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya dalam melaksanakan mentoring tersebut. Oke, baik Bu Cica. Nah, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan kita hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang Bu Cica dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Selama perbincangan kita ini, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana saya bisa membantu rekan-rekan guru untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran supaya menjadi lebih bervariatif ya Bu Rini ya. Jadi untuk perubahan di sekolah, Bu Cica membantu rekan-rekan dengan metode mentoring ya. Nah, jadi sekarang nih Bu Cica, bagaimana perasaan Bu Cica? Perasaan saya sih sudah sangat lega ya Bu Rini, senang juga sudah mendapat pencerahan dan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi kali ini. Oke. Wah, saya juga ikut senang ya Bu Cica. Bu Cica sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Bu Cica hadapi. Saya sudah tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Bu Cica ke depannya. Semoga Bu Cica berhasil melakukan perubahan di sekolah Bu Cica. Kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Cica. Kita ngobrol-ngobrol lagi tentang aksi yang sudah Bu Cica lakukan. Baik Bu, terima kasih ya Bu Rini sudah membantu saya. Iya Bu, sama-sama. Pokoknya harus semangat ya Bu Cica. Siap, terima kasih. Oke. Nah, demikian sesi coaching yang tadi saya lakukan bersama dengan Ibu Cica. Nah, silakan kepada Ibu Grace untuk selanjutnya memberikan masukan dari proses coaching tadi yang sudah saya lakukan. Silakan Bu Grace. Oke, baik Bu Rini dan Bu Cica, terima kasih ya. Tadi saya sudah mendengarkan dan mengamati dengan saksama untuk tadi permasalahan yang dihadapi Bu Cica. Itu adalah guru-guru di sekolah Bu Cica menyampaikan materi masih menggunakan metode konvensional. Dengan cara ceramah saja dan medianya juga kurang bervariatif ya. Nah, jadi tidak sejalan dengan perkembangan zaman yang sudah beralih menggunakan teknologi. Dan tadi Bu Cica menceritakan kepada Bu Rini. Kemudian Bu Rini memberikan pertanyaan pemantik sehingga Bu Cica bisa mendapatkan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi Bu Cica. Benar begitu ya Bu Rini ya? Iya benar Bu Grace. Iya, sebelumnya saya mau bertanya juga nih Bu Rini. Nah, apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching ini yang kemudian menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Rini? Ya, baik. Terima kasih Bu Grace atas kesempatannya. Jadi tadi alhamdulillah saya sudah melakukan proses coaching bersama dengan Ibu Cica, sudah berjalan dengan lancar dan suasananya juga santai dan mengalir saja seperti itu. Seperti itu Bu. Dan Bu Cica juga sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Nah, kemudian juga terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan. Nah, saya merasa juga sudah sesuai dengan Alur Tirta. Nah, di situ tadi saya sudah ada tujuannya, sudah ada identifikasinya, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, saya juga tadi sudah dapat mengembangkan kompetensi seperti kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau terbuka, sehingga Bu Cica dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Baik Bu, benar ya. Saya juga tadi mengamati dan saya catat-catat juga Bu. Nah, di sini sudah nampak sekali Bu Rini melakukan praktek coaching itu menggunakan Alur Tirta. Di awal juga sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah juga dengan sangat detail. Pertanyaannya Bu Rini tadi adalah pertanyaan yang terbuka, yang berasal dari apa yang diceritakan oleh Bu Cica. Jadi mengalir ceritanya begitu ya Bu. Nah, sehingga Bu Cica juga menyebutkan rencana aksi selanjutnya. Juga ada tanggung jawab yang disebutkan oleh Bu Cica. Nah, jadi benar-benar Bu Rini ini mendengarkan dengan aktif
mendengarkan dengan rasa. Kemudian juga pertanyaan terbuka dan berbobot. Kemudian Bu Cica selaku koci juga dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Sebetulnya tidak ada bantuan atau solusi dari Bu Rini ya. Tetapi ternyata solusinya disebutkan sendiri oleh Bu Cica. Jadi kesimpulannya ya untuk coaching hari ini menurut saya tuh sudah baik. Sehingga jika ada sesi coaching selanjutnya, Bu Rini cocok sekali menjadi coach. Namun saya mau tanya satu hal lagi terakhir ya Bu Rini ya. Iya, boleh Bu Grace. Ketika nanti ada sesi coaching lagi nih, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching kita hari ini? Untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh ya Bu ya, atau presence. Nah, karena terkadang agak sulit nih Bu menghadirkan presence atau kehadiran penuh, apalagi kalau ada gangguan seperti suara. Nah, karena menurut saya kehadiran penuh ini sangat penting agar kita bisa menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach kita. Benar Bu, baik ya, Bu. Iya, baik Bu. Namun tadi yang sudah Bu Rini lakukan sudah baik, sehingga nanti ada pengembangan yang selanjutnya yaitu kehadiran penuh ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu untuk sesi coaching kita hari ini sudah baik. Sampai berjumpa pada sesi coaching selanjutnya ya Bu Rini dan Bu Cica. Oke, terima kasih. Selamat sore, salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Sore Bu Grace. Oke, saya pamit ya.